Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus berjalan ke belakang. Semua duit ini tidak dibawa kemanapun, dibelikan beras, dibagi-bagikan. Emang ibu sudah kaya, duitnya banyak, bapak apalagi? Ini kota industri, PT, perusahaan besar-besar, ekspor impor. Mudah-mudahan ekonomi semakin membaik ke depan, amin. Tapi kita tak tahu, rupanya di pulau sana ada orang yang mencari ikan tak dapat, mencari rezeki jauh, mengadu mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dituntut di hadapan Allah. Habiskan pikiran kita untuk memikirkan saudara kita, sehingga pikiran kita tidak dihabiskan oleh hoax, tidak dihabiskan oleh isu, tidak dihabiskan oleh berita bohong. Yang pertama, kalau mau jaga persatuan adalah selamatkan diri dari cerita berita bohong. Fit and proper test. Kalau mau jadi anggota dewan, mau jadi wali kota, gubernur, presiden, wakil presiden, begitu juga dengan berita-berita ini. Jangan langsung percaya, jangan langsung share. Kalau kita punya grup-grup, tanya. Kalau kita punya tokoh masyarakat, tanya. Ustaz Ramon, betul tak berita ini? Ustaz Ardi, Bang Ardi, betul tak berita ini? Ini kalau kenal sama Pak Dandim, betul tak berita ini? Kita cek and recheck. Jangan sampai kita korban dari adu domba yang tidak pernah berakhir sampai hari kiamat. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari isu-isu ini semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal. Abdul Somad termasuk korban isu. Menjadi korban isu itu menyakitkan, guys. Saya tidak pernah memikirkan apa cakap orang. Hidup ini sederhana, hidup ini simple. Yang susah itu adalah memikirkan cakap orang. Betul? Banyak juga yang macam saya berarti. Pikir benar, cakap benar, amal benar. Datang sesuatu yang tak baik, pikir baik, cakap baik, buat baik, amal baik. Datang yang tak baik, ujian, bersabar. Datang yang baik, bersyukur. Hidup ini tak usah payah-payah. Datang baik, syukur. Datang tak baik, sabar. Banyak pikiran, tidur. Tidur tak bisa, makan tak bisa, laut dekat. Pergi kalian ke jembatan Barelang, melompat, tak boleh bunuh diri. La tulqu bi aidikum ila tahlukah, la taqtulu anfusakum, jangan bunuh dirimu. Innallaha kana bikum rahima, Allah amat sangat sayang kepada kamu. Kau lahir ke dunia ini bukan dari proses yang tidak sengaja. Kenapa kau akhiri hidupmu dengan bunuh diri? Perempuan-perempuan bunuh diri hanya karena ditinggalkan oleh orang yang akan menikahinya. Laki-laki yang gagah perkasa, ganteng, muda, bunuh diri, letoy, loyo, lunglai, lemas, hanya karena perempuan. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Apa pula kalian galau? Ganteng, muda, gagah perkasa, aku aja yang kurus, hitam manis begini. Sudah tua, udah 45 umur, walaupun orang masih yakin 24. Tengoklah komen-komen di YouTube itu, bacalah komen-komen. Apa kata mereka? Tadi waktu komen saya pakai motor, bonceng aku dong. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah putus asa. Kenapa? Pandang sebelah kanan masih ada saudara, pandang sebelah kiri masih ada sahabat, pandang ke depan masih ada orang-orang tua, pandang ke belakang masih ada tokoh masyarakat. Di bumi Melayu kita masih punya datuk-datuk kita yang ditinggikan seranting, didulukan selangkah. Masih ada para alim ulama. Ada ulama kita dari Majelis Ulama Indonesia Kota Batam, dapat mengadukan segala permasalahan kita. Datang ke masjid, dekatkan diri kepada Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, kalau kau pakai pikiranmu untuk memikirkan hamba Allah, kalau kau pakai tenagamu untuk menolong agama Allah, yang surkum, Allah akan mengirimkan pertolongannya. Nasrum minallah, pertolongan datang dari Allah. Wa fathun qarib, pertolongan sudah dekat. Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah pertolongan Allah datang. Kalau sudah datang pertolongan Allah, idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jangan sombong, jangan angkuh. Fasabbih bi'amdi rabbika wastaghfir, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya
astaghfirullah minal khataya. Istighfar juga, kresek itu diisi juga. Mana dia, kenapa hilang? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat jaga persatuan yang pertama, jangan termakan isu, jangan termakan hoax. Cek and recheck, periksa baik-baik. Grup-grup WhatsApp kita disterilkan dari orang-orang yang tidak dikenal, menyusupkan berita-berita bohong. Jadi kalau gitu kami nggak boleh punya grup, Pak Ustadz. Ingat, pikir baik-baik. Kalau isi grup itu ceramah, teruskan. Kalau isi grup itu pengajian, teruskan. Kalau isi grup itu nasihat, teruskan. Tapi kalau isinya tak tentu arah, tinggalkan. Kenapa? Karena kalau kau mati menghadap Allah, grup itu tak mau ikut. Betul? Ramai ini, ramai melimpah ruah malam ini. Kalau saya mau mati malam ini, ada yang ikut? Tengok, ngaku semuanya. Tidak gitu. Sedangkan jamaah aja tak mau ikut, apalagi kawan-kawan grup yang tentu arah. Grup SD, grup SMP, grup SMA, grup kuliah. Kalau ceritanya memikirkan bagaimana persatuan kita, bagaimana saudara kita yang sudah meninggal dunia anaknya kita sekolahkan, bagaimana yang belum pakai hijab, belum bertudung labuh, belum pakai baju kurung. Kalau isinya watawasau bil haq, watawasau bis sabr, teruskan atau berhenti? Teruskan. Tapi kalau isinya cuma bertanya, kamu dulu sebenarnya aku suka sama kamu, gimana kalau kita teruskan sekarang? Diam kau setan. Ini adalah perbuatan maksiat dan dosa. Dulu orang kalau mau buat dosa susah, kalau buat dosa payah, mencari orangnya, mendatanginya, berbicara dengannya. Hari ini cukup dengan cari namanya di Facebook, lalu add friend, cari namanya di Instagram, tag, akhirnya dapat nomornya, say hello. Akhirnya terjadilah semua yang terjadi. Ini siapa? Udah macam abang saya. Ini siapa? Udah macam paman saya. Ini siapa? Udah macam kakak saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Kalau ibu masih suka merepet, kau di mana, abang di mana, pulang jam berapa, duit kemana, kunci di mana, pulang jam berapa, sama siapa, bersyukurlah Pak. Berarti kau akan selamat dunia akhirat insya Allah. Amin. Ibu-ibu yang suka merepet, teruskan. Siap? Kalau kau merasa dunia ini tersiksa karena repet mereka, insya Allah nanti pas diperiksa malaikat, kata malaikat ini tak usah diperiksa karena di dunia udah hajab kali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi si bapak taubat bukan karena nasihat penceramah, boleh tadi dia taubat takut pada Allah bukan karena tausiah Abdul Somad, tapi karena seorang ibu. Kalian bukan profesor, kalian bukan doktor, kalian bukan ulama, kalian bukan ustazah, tapi sesungguhnya cakap kalian, ucapan kalian, doa kalian sudah menyelamatkan anak, suami, keluarga. Mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat ukhuwah yang pertama, jangan mudah diadu domba, jangan mau termakan isu. Yang kedua, di mana kita menjaga persatuan? Apakah menjaga persatuan di kafe? Apakah menjaga persatuan di kantor? Kalau persatuan dijaga di kantor selama masih kerja, begitu pensiun kita down, kita tak lagi mau berteman. Kenapa? Sudah tak sama-sama kerja. Kalau persatuan dijaga di kafe, enak. Sayang ayah di simpang jalan, sayang ibu sepanjang jalan, sayang kawan ada berada. Dia berduit, kita berduit, enak berkawan. Dia punya mobil, kita punya mobil, enak berkawan. Sama-sama ketawa, banyak teman. Tapi sampai masa susah, berapa teman di Instagram, berapa teman di Facebook, berapa teman di Twitter, berapa teman yang datang ketika saat susah. Kalau teman kita ada 10, saat kita susah 8 pura-pura susah, yang 2 ketawa melihat kita susah. Betul? Banyak yang mengaku nih. Di mana kita berteman? Bertemannya di masjid. Di mana kita berteman? Bertemannya di majelis ilmu. Di mana kita berteman? Bertemannya di majelis zikir. Termasuklah yang malam ini berteman di majelis ilmu ini, mudah-mudahan pertemanannya kekal abadi sampai ke surga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan berarti kita tidak duduk di kafe. Duduk,
tapi isinya watawasau bil haq watawasau bisabr. Gimana bro? Sudah sholat? Nantilah sholat, udah agak tua sedikit. Ingat, malaikat maut datang tak nengok akte kelahiran. Gimana beb? Kenapa belum pakai jilbab? Nantilah pakai jilbab, udah agak lisut sedikit. Ingat, malaikat maut kalau datang dia tak nengok glowing tak glowing, disentapkannya mati di tengah jalan. Cakapmu pendek, cakapmu tak perlu panjang lebar, tapi menyentuh sampai ke hati. Kenapa? Karena yang kau cakapkan dari mulut cuman sampai ke mulut. MLM, multi level marketing. Tapi kalau kau sampaikan dari lubuk hati yang paling dalam, kau berkata demikian karena ingin menyelamatkannya. Orang beriman tidak egois, tidak sombong. Dia tidak masuk surga sendirian. Mau masuk surga sendirian? Orang beriman tak mau masuk surga sendirian. Kenapa kau ajak aku sholat? Kenapa kau ajak aku puasa sunat? Kenapa kau ajak aku pengajian? Kalau masuk surga sendirian aja. Jangan urus-urus aku, urus aja surgamu. Jangan urus nerakaku. Nampaknya ceramah tak boleh kuat-kuat di sini. Urus aja surgamu, jangan urus neraka. Kau kalau mau buat dosa, buat aja dosa. Kalau kau mau sholat, sholat aja. Kenapa mesti urus aku? Kasih tahu sama dia baik-baik. Aku andai masuk surga, aku tak mau di surga itu. Kenapa? Surga itu nggak ada kalau kau nggak ada di sana, friend. Itu orang beriman. Dia menengok kawannya sakau, menengok kawannya mabuk, menengok kawannya dugem. Tahu arti dugem? Duduk sambil gemetar. Dia tak sampai hati menengok kawannya masuk neraka jahanam. Lalu kemudian ketika malaikat bertanya, masuklah engkau ke dalam surga. Sampai ke dalam surga apa kata dia? Temanku yang dulu sama-sama satu kampus, sama-sama kerja satu kantor, dia tak ada di surga wahai malaikat. Di mana dia? Rupanya transit di neraka jahanam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Pergilah engkau ke dalam neraka, disiapkan satu protek di badannya sehingga dia tidak kepanasan. Kalau di dalam badan kawanmu itu ada iman sebesar duit logam, tarik dia. Diperiksa imannya, tak ada sebesar duit logam. Kalau di dalam teman badanmu itu ada iman sebesar biji sawi, selamatkan dia. Di tengah neraka jahanam, saking panasnya hitam kelam, ada nampak kelap-kelip iman sebesar biji sawi. Itulah dia sahabatku. Makanya ada orang yang masuk surga karena syafaat sahabatnya orang beriman. Makanya ketika saya tausiah, datanglah seorang anak muda melelehkan air mata. Ustaz Somad, kenapa? Nanti kalau saya masuk neraka, tolong selamatkan saya Pak Ustaz. Kau kok pede kali masuk neraka? Kita ini semua nanti masuk surga. Bukan saya yang bilang. Yang mengatakan itu Nabi Muhammad. Percaya dengan Nabi Muhammad? Percaya dengan Nabi Muhammad? Tak percaya silakan. Kursi neraka masih banyak kosong. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Bagaimana kalau dia riba? Bagaimana kalau dia makan haram? Wa insana wa insarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Tapi transit dulu, diobok-obok dulu. Setelah bersih baru dimasukkan. Makanya kita minta supaya jangan transit. 7 kali kita minta subuh. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Nanti anak ibu tanya, anak bapak tanya, mak, ya Allahumma ajirna minan nar itu apa artinya? Jangan transit, jangan transit, jangan transit. Allahumma ajirna minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Siapa yang tak punya dosa? Ibu banyak dosa, bapak banyak dosa. Ustaz Somad, man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak cakapnya, dia yang paling banyak dosanya. Di antara kita ini semua, siapa yang paling banyak dosanya? Sampai hati kalian. Apakah bapak ibu mau memaafkan segala silap salah dosa Abdul Somad? Selesai, pulang kita. Tadi saya mulai jam 9. Ustaz Abdul Somad di mana-mana tausiahnya 60 menit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Syarat kita bisa menjaga ukhuwah yang kedua, jaga persatuan di masjid. Subuh besok bisa jumpa di masjid? Awas kalau tak datang. Makanya anak-anak muda nih pakai jaket tulis belakang Biker Subuhan. Biker Subuhan Batam inilah yang menjemput saya ke hotel pertama kali. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Besok Ustaz kami jemput pakai motor ya, jangan naik mobil. Ya. Besok pagi datang mereka naik motor. Ustaz duduk di belakang, mau diboncengnya saya di belakang. Mana saya mau? Enak aja, aku lah yang bawa. Saya bawa ke tempat pengajian. Saya tengok belakang, hilang mereka. Biker Subuhan tahun yang ketiga Batam. Mudah-mudahan biker subuhan yang ada di seluruh Indonesia semakin bersemangat. Amin. Begitu zuhur, tak ada mereka datang. Kenapa kalian tak zuhur, tak ke masjid? Kami khusus subuh aja Pak Ustaz. Sedangkan sholat subuh yang paling berat melawan tidur, sholat subuh paling berat melawan kantuk, melawan gelap, bisa mereka datang. Apalagi zuhur, asar, maghrib, isya. Itu maksudnya. Biker subuhan ini rata-rata saya tengok anak muda semua. Allahu Akbar. Yang tua-tua kenapa tak ikut biker subuhan? Karena biker subuhan ini rata-rata motor besar. Yang tua-tua naik sepeda ontel. Maka kalian buatlah apapun nama komunitasnya, semuanya berakhir di masjid. Pencinta iguana ke masjid, pencinta kodok ke masjid, pencinta orangutan ke masjid, pencinta binatang dan hewan. Apakah orang yang mencintai binatang masuk surga? Seorang perempuan, wanita tunasusila, ketika mau minum, ditengoknya ada seekor anjing menjulurkan lidah, tidak ada timba, sumurnya dalam, dibukanya sepatu kulitnya, dia masukkan ke dalam sumur, diberikannya air kepada seekor anjing. Perempuannya nakal, jahat, pelaku dosa, binatangnya anjing. Timba mengambil air minumnya, sepatu kotor, bau, busuk, tiga-tiganya tak baik. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Perempuan itu diampunkan Allah dosanya. Kenapa ya Rasulullah? Karena ada kasih sayang dalam hatinya. Tak sampai hati melihat anjing kehausan. Ini ajaran Islam, damai, kelembutan, kebaikan. Kalau seekor anjing saja kau selamatkan masuk surga, apalagi kau menyelamatkan anak manusia. Masih ada yang terjebak dengan riba, selamatkan. Masih ada yang terjebak dengan narkoba, selamatkan. Masih ada yang terjebak dengan ganja, selamatkan. Jangan masuk surga sendirian. Surga terlalu luas kalau kau sendirian. Ini sekarang ada orang mengkapling-kapling surga. Di surga itu cuma dia bertiga, dia, bininya, mertuanya. Apa ini? Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kau minta masuk surga, mintalah surga yang paling tinggi, namanya surga Jannatul Firdaus. Orang barat menyebutnya paradise. Kita semua insya Allah masuk surga Jannatul Firdaus. Ud'uni astajib lakum. Kalau kau minta kepada aku akan kabulkan doa-doamu. Tapi syaratnya adalah istiqomah sholat di masjid. Bagaimana dengan musola Pak Ustadz? Musola itu masjid juga. Bagaimana dengan surau Pak Ustadz? Surau itu masjid juga. Bagaimana dengan langgar Pak Ustadz? Langgar itu masjid juga. Kenapa namanya beda Pak Ustadz? Mana aku tahu. Asal ada sholat berjamaah 5 waktu di situ, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka itu adalah masjid. Dalam rangka menyambut tahun baru. Sudah lewat kan? Bulan berapa nih sekarang? Ini sudah bulan Safar guys. Berarti kesempatan maulid Nabi lagi sekarang. Nanti maulid Nabi, dalam rangka menyambut maulid Nabi, jangan sekedar tabligh akbar, jangan cuma pengajian. Adakan lomba azan, setuju? Adakan lomba imam, setuju? Adakan lomba baca doa kunut, setuju? Adakan lomba tahfiz juz amma, setuju?
Tapi Pak Ustadz, Batam kan hebat. Itu Ananda Tidikori. Itu bukan pemain naturalisasi. Itu asli putra daerah. Akan menang nanti juara internasional insya Allah. Amin. Tapi yang masih belum pandai ngaji masih banyak. Kita selamatkan di masjid, di surau dan musola. Jangan sampai yang azan di masjid adalah muazin zaman bapak kita tahun 80-an dulu. Dia juga yang azan subuh. Allah Akbar. Anak-anak muda nih yang azan dengan suara yang lantang insya Allah. Amin. Kalian nanti akan ada yang jadi dandim. Amin. Kalian akan ada yang jadi kapolda. Amin. Bayangkan kalau kapolda yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung semua kapolres mengatakan siap. Betul. Bayangkan kalau panglima yang azan, hayya 'alas shalah. Siap kata mereka. Kami yang tak berseragam. Oh, jadi Ustaz tak punya seragam? Enggak, itu baju. Ini namanya batik. Batik dari mana? Batik Batam. Tak kalian tengok nah, gambar ikan itu. Mana ikan tadi? Kenapa hilang? Ikan apa ini? Ini namanya batik Batam. Jadi kalau ada orang terheran-heran bertanya-tanya, baju apa yang Ustaz pakai kemarin? Itu batik dari Batam. Maksudnya kalian belilah. Belum jelas nih berapa royalti untuk saya. Tapi ini membangkitkan ekonomi umat. Kalau ekonomi umat ini baik, kalau duitnya banyak, belanja ke warung tetangga, maka insya Allah masjid-masjid akan banyak bertebaran. Jangan mati sebelum bangun masjid.